Halo rekan-rekan, apa kabar? Video ini menjelaskan pengetahuan mendasar mengenai proses perencanaan dan pengembangan bisnis khususnya UMKM. Semoga setelah menyaksikan video ini, kemudian mempelajari materi perkuliahan perencanaan dan pengembangan bisnis yang ada di Universitas Terbuka dengan kode mata kuliah ADBI 4443, saudara sekalian memiliki kemampuan dalam menyusun dan menyajikan rencana bisnis khususnya untuk UMKM. Bagaimana? Sudah siap? Selamat menyaksikan! Setiap bisnis, apalagi UMKM, membutuhkan rencana bisnis, terutama bisnis baru dan bisnis yang menginginkan adanya perubahan atau pertumbuhan di masa yang akan datang. Akan tetapi, banyak pebisnis atau pelaku UMKM yang memiliki sedikit pengalaman dalam membuat rencana bisnis. Mereka tidak membuat rencana bisnis yang berfokus pada tercapainya sebuah tujuan berupa keuntungan dan keberlangsungan usaha UMKM. Kurang menguasainya pemahaman mengenai perencanaan bisnis akan menyebabkan kegagalan bagi sebuah bisnis UMKM. Oleh karena itu, perencanaan strategis merupakan kunci sukses untuk mengembangkan bisnis UMKM. Selain itu, rencana bisnis terdapat semua hal yang dibutuhkan para investor atau kreditor untuk kebutuhan memberikan atau tidak memberikan investasi atau pinjaman. Tanpa rencana bisnis, pihak lain ragu untuk mendanai bisnis tersebut, sehingga pebisnis sulit untuk melakukan ekspansi. Sukses sebuah bisnis, khususnya UMKM, ditentukan dalam perencanaan strategis dan langkah-langkah usaha untuk menerapkan usaha tersebut. Rekan-rekan, selanjutnya apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis merupakan cetak biru bisnis di masa lalu, masa sekarang, dan proyeksi beberapa tahun ke depan agar usaha yang dijalankan lebih terencana, terukur, dan sesuai dengan tujuan. Rencana bisnis yang disusun memiliki dua tujuan, yaitu untuk kepentingan internal dan untuk kepentingan eksternal. Kepentingan internal dimaksudkan sebagai pedoman operasional untuk arah pengembangan usaha selama 3 hingga 5 tahun mendatang. Sedangkan kepentingan eksternal dimaksudkan untuk kepentingan calon investor. Rencana bisnis dapat digunakan juga sebagai alat evaluasi untuk pengendalian usaha dan juga dapat digunakan sebagai motivator untuk meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan yang melibatkan seluruh sumber daya. Rekan-rekan, sebelum melakukan pengembangan usaha atau bisnis pada UMKM, baiknya melakukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif untuk mengetahui apakah usaha yang akan dilakukan itu layak atau tidak layak. Kemudian, UMKM membuat perencanaan bisnis untuk dapat mengetahui posisi usaha UMKM saat ini dibandingkan dengan pesaing dalam kegiatan bisnis tersebut, arah tujuan usaha, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai agar ketika bisnis itu berlangsung tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan sebagai pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Rencana bisnis memuat tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Setelah itu, menentukan strategi yang akan dilakukan, kemudian melaksanakan strategi itu. Materi perencanaan dan pengembangan bisnis akan diuraikan tentang konsep rencana bisnis dan tahapan penyusunannya. Adapun hal-hal yang akan dibahas meliputi: pertama, konsep dasar bisnis yang terdiri atas pengertian, kedudukan, hakikat, ciri rencana bisnis, kategori, serta bentuk bisnis. Kedua, cakupan rencana bisnis. Materi yang dibahas adalah penyusunan rencana bisnis dan sistematika rencana bisnis. Selanjutnya, ringkasan eksekutif yang berisi pengertian, pentingnya ringkasan eksekutif, format-format ringkasan eksekutif, dan gambaran umum UMKM. Keempat, rencana pemasaran yang meliputi lingkungan pemasaran, analisis pasar, dan strategi pemasaran. Kelima, rencana produksi atau operasi terdiri atas penjelasan pengertian produk, atribut produk, perencanaan produk, pemilihan lokasi, dan proses produksi. Keenam,
rencana sumber daya manusia yang akan membahas analisis kebutuhan, perencanaan sumber daya manusia, kompetensi karyawan, dan sistem pengupahan. Ketujuh, rencana keuangan yang berisi materi laporan keuangan historis, kebutuhan dan sumber modal perusahaan, proyeksi cash flow, dan evaluasi investasi. Kedelapan, analisis dampak resiko bisnis, terdiri atas pengertian dan macam-macam resiko, serta manajemen resiko. Terakhir, penyajian rencana bisnis, format dokumen, dan presentasi rencana bisnis. Menarik bukan? Rekan-rekan, kita sampai pada bagian terakhir di video ini. Jika rekan-rekan ingin memulai suatu bisnis baru, ingin menjalankan dan mengembangkan usaha, dan ingin mengajukan permohonan pembiayaan atau kredit di bank, berarti teman-teman harus dapat menyusun rencana bisnis. Semakin kuat rencana bisnis, semakin kuat profesionalisme dan persuasivitasnya. Lalu, rencana bisnis yang buruk dapat berdampak negatif terhadap bisnis. Paparan tadi semoga dapat memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya rencana bisnis bagi UMKM yang baru mulai. UMKM yang membutuhkan dukungan keuangan yang besar, dan UMKM yang ingin bertumbuh untuk go public di masa mendatang. Rekan-rekan, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar berbisnis!